Yo, kembali ke channel gua. Ya, sekian lama gua udah nggak upload karena seperti yang kalian tahu, gua ini mau sibuk untuk mengerjakan dokumen kerja praktek alias magang sama fokus beberapa project UAS yang lain. Jadi sekarang gua mau fokus ke UAS. Jadi mungkin kedepannya gua nggak bisa upload lebih lama lagi karena ya ini gua juga banyak banget project dan ya gua seperti kalau ada waktu buat bikin video, ngedit segala macam. Oke ya, kalian tunggu aja di channel gua Mario Angelo. Oke. Ya, kita akan bahas mengenai, bisa dibilang ini adalah konten yang menarik ya, karena udah lama gue nggak bikin review setelah gue bikin review 4 film Avenger yang menurut gue yang sesuai dengan gue. Kali itu akan bahas mengenai trilogi Batman-nya versi Christopher Nolan. Ya, Christopher Nolan ya, alias Christian Bale ya, yang kalian pasti tahu lah mengenai trilogi Batman ini, karena menurut gue ini trilogi Batman paling the best menurut gue, dan sampai saat ini masih jadi favorit gue, terutama kita para fans DC yang sudah mengikuti Batman dari komiknya. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian para fans Batman yang paling suka banget dengan Vigilante satu ini ya, Vigilante kelapa satu ini, mungkin kalian setuju dengan pendapat gua bahwa ini adalah hero DC yang satunya hero DC yang menurut gua realistis banget, Pak. Ya, tapi menurut gua nggak realistis banget sih. Ada beberapa yang fiksi juga, tapi menurut gua dari segi pakaian dia, cara battle dia itu menurut gua sangat realistis banget. Ini yang menurut gua suka dengan Batman, dan seperti itulah. Dan jadi gue akan membahas mengenai 3 film trilogi Batman Christopher Nolan. Gak panjang-panjang amat, jadi kalian bisa relax nontonnya. Dan ini video juga gak terlalu panjang banget ya. Doain aja ya, biar gue cut katanya mudah. Gue akan bahas di video ini. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Yo, kita akan bahas mengenai Batman-nya Nolan. Oke, yang pertama ini adalah The Batman Begins. Batman Begins tahun 2005 ya. Ini menurut gua adalah film Batman menurut gua paling awal, dan juga ini menyertakan lengkap banget tentang perjalanan Bruce Wayne dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, gua suka yang di sini ada adegan ketika si Bruce Wayne pertama kali dia ngeliat orang tuanya mati, terus dia diperlihatkan dia tuh kemana aja selama dia itu stres karena dia mau ngebunuh kedua orang tuanya, tapi dia gagal karena pada saat persidangan itu si Bruce Wayne kembali Gotham, karena saat itu kan si Bruce itu ternyata setelah dia ngelihat kematian kedua orang tuanya, akhirnya dia itu pindah keluar kota untuk melanjutkan studinya di luar kota, karena dia merasa kota Gotham itu sudah bukan ke tempat yang aman untuk dia melanjutkan pendidikannya. Akhirnya dia menuju keluar kota dan akhirnya dia kembali Gotham untuk melakukan persidangan antara keluarga Wayne dan juga pembunuhnya ini, karena menurut pengadilan tersebut bahwa pembunuh ini akan dibebaskan melalui hukum, karena di situ ternyata bahwa hakimnya itu, semua hakim-hakimnya itu, mereka semua dibayar dan disuap oleh salah satu bos mafia terbesar di Gotham, yaitu adalah Carmine Falcone. Ya, kalian pasti tahu lah mengenai Carmine Falcone ini adalah bos gangster kriminal terbesar di Gotham ya sampai saat ini ya, karena menurut gua Carmine Falcone di situ menurut gua brengsek banget ya. Ya, gua dapat situ Carmine Falcone ini benar-benar bagus banget di Batman Begins, karena itu semua yang berhubungan dengan mafia, terus semua hakim dibayar, polisi korup, semuanya ada, itu dijelasin banget di Batman Begins. Makanya itu menurut gua film Batman yang paling the best itu menurut gua adalah Batman Begins. Dan ketika gue ngeliat, wah the best ya, ketika Bruce Wayne tuh ngelabrak si Carmine bahwa si Carmine ini adalah bos gangster kriminal terbesar, dan dia tuh marah, si Bruce Wayne marah mau protes si Carmine karena dia merasa dia ingin membunuh si Joe Chill ini alias si pembunuh kedua orang tuanya itu, tapi malah dibunuh sama Carmine Falcone. Ya, tujuannya Falcone ini sebenarnya tujuan Falcone ini sebenarnya mau menghilangkan bukti bahwa sebenarnya mau ngebunuh itu adalah si Carmine Falcone sendiri. Jadi pembunuh sebenarnya itu adalah Carmine Falcone. Jadi si Joe Chill itu, kalian yang belum tahu ya, si Joe Chill itu adalah orang suruhannya Carmine Falcone. Ini yang belum tahu ya, karena gue dapat beberapa fakta ini tadi teman-teman gue yang menurut gue mereka itu adalah pakar Batman banget ya. Dan ketika gue nonton lagi, iya juga ya, karena si Joe Chill ini dia tuh ternyata adalah anak boy Falcone, dan dia disuruh Falcone untuk membunuh kedua orang tua Bruce Wayne karena dia ingin mengambil sahamnya perusahaan Wayne Enterprises. Setelah kemarin kedua orang Bruce Wayne, semua kota Gotham itu, semua ekonomi, semua legalitas juga bisnis perumahan segala macam itu hancur karena semuanya itu dipegang oleh Wayne Enterprises pada saat itu ya. Jadi si Bruce itu udah dirusak banget sama Carmine Falcone, jadi dia merasa wah ini orang gak bener nih.
Ya itu menurut gua paling bagus banget dari awal-awal Batman. Dan ketika si Bruce itu pergi segala macam, dia ketemu si Ra's al Ghul palsu yang ngaku sebagai siapa namanya gue lupa nama samaran siapa, si Ra's al Ghul palsu ini. Apa yang jelas itu menurut gua bagus banget, dimana dia tuh dilatih sama Ra's al Ghul, dia dilatih terus dia menjadi ninja bayangan sebagai salah satu dari anggota organisasi kriminal yang bernama League of Shadows. Dan itu menurut gua bagus banget. Dan itu panjang, pelan-pelan fasenya. Lu lihat kan, fasenya pelan-pelan, nggak langsung Bruce Wayne yang kedua orang tua yang mati jebret langsung jadi Batman. Wah, itu adanya pendalaman karakteristik. Ini yang sampai gue cari-cari itu in the best movie, karena dia jadi pelan-pelan. Bruce Wayne ini gimana, dia tuh pertemanan dengan Rachel Dawson gimana, terus mereka ternyata ada hubungan cinta diam-diam. Itu juga bagus banget, karena formula seperti ini yang tidak dimiliki oleh film superhero kebanyakan. Dan mereka tuh kebanyakan tuh mengenal crossover, dan juga mereka kebanyakan mengandalkan musuh yang berat, dan juga cerita yang menurut gue tidak logistik. Nah, ini yang gue sampai suka dengan Batman Begins ini, karena mereka tuh pelan-pelan. Nah, ini gue suka di sini. Oke, lanjut lah. Dan sampai ending pun ya, sampai ending ketika Batman dia buat kostumnya, si Bruce buat kostumnya, terus dia ngerekrut si Lucius Fox untuk menjadi orang yang penyedia kostum, terus menyedia kendaraan sebagai Batmobile. Itu semuanya pelan-pelan. Dan kita di sini film ini kita mengetahui dari mana asal usul Batmobile. Kalau kalian udah lihat Batman versi Tim Burton atau versinya George Clooney yang menurut gua sampah banget ya. Ya bukan Tim Burton ya, si George Clooney, si Batman Robin itu menurut gua sama banget. Dan kita bisa melihat bahwa Batmobile itu hanya sebuah kendaraan biasa yang dimodif seperti mobil kelawar itu doang kan. Kita sebagai orang dewasa yang udah nganalisa gitu loh. Tapi setelah kita melihat Batman Begins, itu ternyata mobil itu ada tujuannya. Yaitu awalnya mobil itu tujuannya adalah untuk membangun sebuah jembatan dari Wayne Enterprises. Jadi itu adalah mobil buatannya dari Wayne Enterprises yang dikerjakan oleh Departemen Lucius Fox ya. Jadi menurut gua itu ada penjelasan banget, dan kita bisa mengetahui dari mana asal usul Batmobile ini. Ini menurut gua bagus banget, dan semuanya diceritain pelan-pelan. Lagi-lagi nih pelan-pelan, fasenya pelan-pelan. Lucius Fox gimana, terus Alfred itu betapa itu sangat mengkhawatirkan terus ketika dia akan menjadi seorang vigilante. Itu menurut gua bagus banget. Dan apa ya ada hal-hal scene kecil ya, ada scene kecil di mana menurut kita tuh gak penting, tapi bagi gue tuh adalah sangat penting. Itu adalah ketika si Bruce Wayne itu ketika dia itu pesan-pesan semua alat-alat yang dibutuhkan oleh Batman ini, kita sebut seperti batarangnya atau bahan-bahan untuk kostumnya atau gimana, atau persenjataan militer yang sempat dia curi dari berbagai macam perusahaan militer yang lainnya. Itu dia beli dengan harga uang dari saham Wayne Enterprises. Jadi itu tuh dia mencatat ya, ternyata terus dia tuh lapor ke Alfred, bagaimana kalau kita beli harga segini, ketika itu cukup gak dengan harga segini. Dan si Alfred bilang, oh ini menurut gua Tuan Bruce, ini menurut gua nggak cukup, jadi kita tuh cari bahan yang lain tapi aman buat lo. Nah itu semua itu ditunjukin, walaupun itu adalah scene yang menurut gua nggak penting, tapi kita sebagai Batman fan banget ya, itu menurut gua penting banget sih, karena kita pengen tahu dari mana dia tuh dapat alat-alat yang sekeren-keren itu. Padahal sebagai perusahaan Wayne Enterprises itu tidak mungkin dong, itu tidak mungkin dibuat dengan dari luar departemen. Jika kita berpikiran secara logistik ya, seperti itu ya. The best banget lah. Sampai akhirnya villainnya datang. Oh bagus banget, produsernya main pada situ ketika Jonathan Crane datang. Ternyata Jonathan Crane itu alias si Scarecrow itu diutus oleh Ra's al Ghul untuk mengacaukan si Batman dan akan menghancurkan kota Gotham dengan menyebarkan virus ketakutan ini ya untuk dari saluran air. Nah itu gue bagus banget, dan produsernya main pak. Gila, gue kaget banget. Gue masih inget feelingnya ketika gue nonton itu tuh pertama kali di kaset, lagi-lagi di kaset ya, zaman dulu belum ada ini ya. Atau enggak, itu gue nonton itu yang paling memorable sih di Trans TV. Trans TV tuh zaman dulu itu belum ada cut KPI kampret ya. Tapi ya itu menurut gua pengalaman yang paling the best di Batman Begins itu ya. Dulu tahun 2008 2010-an lah ya, itu masih belum ada KPI yang nge-cut ngeblur hal yang enggak penting. Gila tuh. Kesel gua liatnya. Tapi di situ gua respect banget dengan Batman Begins itu, dan itu menurut gua film the best sampai pada akhirnya Ra's al Ghul mati, dibikin keren. Kita dibikin satisfying ketika Ra's al Ghul mati, The Blair. Kita juga diperlihatkan Bruce Wayne yang bukan hanya sebagai sosoknya sebagai Batman, tapi kita juga diperlihatkan Bruce Wayne sebagai playboy brengsek dan juga orang yang paling terkaya di kota Gotham. Dia segitu mudahnya ya, atas satu scene dia segitu mudahnya beli hotel pak. Dia sih gampang banget beli hotel loh. Dia tulis aja di kertas apa kayak board gitu, gua nggak tahu ya, tapi jelas dia ngasih itu, I buy this hotel and I change the rule of this hotel. Gua bagus banget sih, gila banget.
Dia memacari semua wanita-wanita balerina terus gimana itu menurut gua bagus banget dan tensi dapat karena kita diperlihatkan sosok Bruce Wayne yang brengsek. Nah itu yang menurut gua tuh sangat diperlukan ketika lu bikin film Batman, Pak. Jadi lu jangan sampai lu memperlihatkan Bruce Wayne yang hanya sekedar ya kayak dia sifat aslinya. Jadi dia tuh bisa berakting di depan publik sebagai seorang yang brengsek, seorang yang kaya raya, mobilnya banyak, pacarnya banyak. Ya itu, inilah adalah salah satu momen yang menurut gue suka banget dari Batman Begins. Nah itu gue suka tuh. Dan untuk skor ini ya, film ini menurut gue cukup bagus, sangat bagus banget. Kalau kalian belum nonton, kalau kalian yang merasa Batman Begins itu adalah film yang paling sedikit action dan juga banyak banget penjelasan yang gak jelas, kalian harus belajar banget nonton film DC, Pak. DC itu kebanyakan gitu kan, penjelasan banyak, tension dapat, dan juga tone-nya dark. Nah, tone dark ini seperti banyak orang itu merasa gak demen dengan tone dark ini. Nah, coba kalian nonton lagi Batman Begins dan kalian bisa kembali ke video ini. Dan kalau kalian setuju, kalian kasih like video ini. Oke, wajib kasih like video ini kalau kalian merasakan hal yang sama dengan gue. Oke, untuk skor film ini Batman Begins gue kasih nilai 9 dari 10 ya. 9 dari 10 itu judulnya bagus banget sih, bagus banget, keren gila, parah sih gitu ya. Oke, lanjut ke sequelnya, yaitu adalah The Dark Knight di tahun 2008. Nah, ini adalah film sequel Batman yang menurut gua sangat fenomenal di kalangan para kita anak-anak tahun 90-an atau anak tahun 2000-an ke atas ya. Karena ini adalah film Batman yang masuk Oscar ya, karena penampilannya si Heath Ledger sebagai The Joker di sini. Dan awalnya ya, pada saat gua masih ingat awal-awal itu orang-orang itu ketika The Dark Knight ini trailer pertamanya rilis, itu mereka itu sempat mencemooh si Heath Ledger karena mereka kira itu Heath Ledger tuh aktor apaan sih gini-gini, karena kan sebagai saat itu kan Heath Ledger itu adalah aktor kacangan, Pak. Katakanlah sekarang ini ya, kalau kita lihat sebelum The Dark Knight rilis itu ya. Jadi mereka menilai Heath Ledger bisa nggak sih memerankan Joker, karena kan udah dipost kan oleh Christopher Nolan bahwa Heath Ledger akan memerankan Joker dengan bentuk teasernya. Nah itu banyak orang yang nggak nyangka bahwa dia akan memerankan Joker selegenda itu, dan akhirnya berhasil, Pak. Semua ekspektasi penonton tuh pecah gitu loh, dan mereka tuh langsung muji Heath Ledger ya, tapi ternyata beliau ini meninggal sebelum The Dark Knight ini rilis ya. Setelah syuting dia tuh kayak gue lupa dia meninggalnya kenapa, sakit ya atau sakit, kalau kenapa gue nggak tahu, tapi yang jelas dia meninggal. Habis itu ya dia dapat Oscar, tapi ya aduh sayang banget lah, mohon maaf nih. Heath Ledger itu benar-benar the best banget sebagai Joker, makanya banyak orang itu respect sama aktor yang satu ini karena itu mengalami Joker yang benar-benar dapet banget, dan juga bisa dibilang tensinya dia sebagai batu kriminal, dan juga gak hanya mengandalkan dari monolog saja, tapi dia mengandalkan juga dari segi kecerdasan Joker, dan juga segi rencananya dia, segi dia berkonspirasi dengan pihak ketiga, terus dia tujuannya bukan uang seperti teroris yang lainnya. Jadi dia itu hanya ingin menginginkan kota Gotham hancur di tangannya dia. Udah gitu doang. Udah, tujuan Joker tuh simple sebenarnya. Nah, gitu. Makanya Joker yang dibangun di sini itu berbeda banget apa yang gua baca di komik Joker yang lainnya, gitu sih. Ini menurut gua bagus banget Jokernya, dan awalnya pada situ gua tuh ini Jokernya pada realistis, Pak. Karena semuanya itu dibikin tense ya, dibikin banyak banget monolog Joker yang kita sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu loh. Terutama dengan quotes yang satu ini, why so serious. Nah, itu adalah quotes Joker yang menurut gua masih trending dan juga banyak orang yang suka. Karena gue tanya sama lu apa yang lu ingat sih dari Dark Knight itu? Jawabnya satu, Joker. Nah, karena Joker itu yang membuat film The Dark Knight itu yang pasti bikin kita itu sebagai yang udah pernah nonton lama itu terngiang-ngiang Jokernya gitu. Jadi bisa dibilang The Dark Knight ini kebanyakan dia tuh meng-shoot tuh Jokernya, dan Batman itu sebagai protagonis itu hampir dia nggak pernah kelihatan di sini. Jadi Batman di situ nggak terlalu di-shoot banyak, dan yang terlalu di-shoot banyak adalah Jokernya, karena mungkin di film ini Christopher Nolan itu ingin memperlihatkan sosok Joker tuh lebih dalamnya seperti apa sih. Nah gitu. Tapi ya yang gue suka dengan film ini adalah dia tidak hanya memperlihatkan sisi Jokernya saja, melainkan kita juga diperlihatkan sisi Harvey Dent yang sangat bucin banget, Pak. Ya, Harvey Dent itu adalah seorang jaksa hebat banget dalam kuasa hukum, dan dia adalah dikenal sebagai The White Knight karena dia tuh sudah memenjarakan semua gembong-gembong kriminal tingkat atas,
tanpa bantuan Batman dan juga tanpa bantuan pemerintah kepolisian. Nah, jadi itu adalah benar-benar hero-nya Gotham banget lah ya. Jadi pada saat di film itu diceritakan bahwa si Harvey Dent itu dikatakan sebagai Batman kedua, dan si Bruce Wayne ya yang yang pada saat itu dia tuh ingin mengundurkan diri sebagai Batman karena dia merasa Gotham ini sudah aman di bawah pemerintahannya si Harvey Dent. Tapi ternyata si Joker ini memanfaatkan si Harvey Dent ini untuk dijadikan sebagai senjatanya dia, weaponnya dia. Itu menurut gue bagus banget sih. Ya, itu menurut gue produksinya main banget, dan juga adegan yang paling gue suka itu adalah ini. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. See? Tuh, ini adalah adegan paling menurut gua the best banget, karena ini adalah adegan yang tidak bisa kita lupakan ya sebagai kita fans Batman, yaitu adalah dimana si Joker itu sedang diinterogasi oleh Batman di ruang interogasinya itu. Oh, the best banget, itu menurut gua paling memorable banget sih menurut gua ya. Sampai-sampai si Harvey Dent ini sebagai Two-Face di sini itu tuh menurut gua dia bagus tapi dia muncul sebentar banget, Pak. Sebentar banget, jadi aduh sayang banget. Dia tuh sebenarnya punya potensi lebih tinggi. Ya elah, tapi menurut gua bagus ya. Two-Face yang di situ main banget, dan Two-Face itu nggak sampah kayak di Batman Returns kalau nggak salah ya. Itu menurut gua apa sih, Two-Face di situ tuh yang dibangun mereka tuh childhood banget, childish banget menurut gua sih. Tapi di sini Harvey dan di sini Two-Face di sini lebih ngeri, Pak. Walaupun dia muncul cuma sebentar ya, tapi dari segi tense, dari segi kita sebagai penonton dibikin emosinya tuh gitu bagus banget. Makanya semua kenapa Christopher Nolan The Batman Trilogy itu the best, makanya the best banget. Makanya gue nonton berkali-kali aja gue nggak bosen. Ya seperti itu ya. Nah, mengenai Joker ini ya, dari awal sampai akhir sih gue melihat film ini banyak banget konspirasi, dan otak kita diperes banget. Jadi villain ini tidak hanya memunculkan Joker dan Harvey Dent doang. Jadi ada beberapa villain ya, yaitu gemung kriminalnya lah, terus Mr. Lau. Lau ini adalah terorisnya dari China, dan dia itu mencuci semua uang dari gangster-gangster itu, dikumpulkan menjadi satu dan diamankan di China agar para pemerintah kepolisian Gotham tidak bisa melacak uangnya mereka, karena uangnya mereka ada di Cina, sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak punya hak untuk ke Cina karena ada ekstradisi segala macam lah gitu. Sebetulnya lu nonton aja di film The Dark Knight lah, bagus banget. Dan tense-nya mantep banget, gue horny pak dengan film itu pak. Jadi The Dark Knight ini gue kasih ini nilai ya sekitar 10 dari 10 ya. Mohon maaf, 10 dari 10. Semua tensi dapat, dan sekali lagi tidak ada jokes ya. Gue suka DC satu ini, DC yang dark tapi tidak terlalu dark, dan juga ada momen kita itu mikirnya 2 kali gitu loh, karena ya kasus yang diangkat oleh The Dark Knight itu sedikit berat ya, karena dia membawa nama Amerika, dia membawa nama pemerintahan, kepolisian, konspirasi, hukum sebagainya. Itu menurut gue dibikin kita otak tuh mikir 2 kali. Nah, tapi gue still suka karena film ini bukan seperti film superhero yang sekarang tuh, mohon maaf ya kalau ngomong gini ya, template banget pak, template banget, dimana ada penjahat, protagonis, konflik di end. Nah itu menurut gue sama banget menurut film itu, kayak gitu-gitu tuh bosen pak. Gue kayak nonton kamera itu semua pak. Tapi situ gue kira bagus banget Dark Knight. Oke, lanjut kita ke film terakhirnya, itu adalah The Dark Knight Rises. Ya, film ini menurut gua ya ini adalah film terakhirnya dari trilogi The Dark Knight ya, si Batman-nya si Christopher Nolan. Dan ini adalah kisah di mana 8 tahun. Oke, skip time 8 tahun. Oke, 8 tahun setelah The Dark Knight yang kedua dia. Dan ini menjelang 8 tahun setelah Bruce Wayne pensiun sebagai Batman, karena setelah itu kan Batman kan menjadi buronan kan setelah Harvey Dent mati ya. Dan akhirnya Batman menjadi buronan, dan akhirnya Bruce Wayne sudah berhenti menjadi Batman selama 8 tahun ini. Nah, itu tension di situ gua lihatnya gimana ya? Gua ngelihatnya pada saat itu villain ini baru adalah Bane ya. Bane yang dibangun di sini cukup ngeri, sumpah cukup ngeri. Dia bisa segampang-gampangnya ngebunuh orang dengan cara krek apa ya? Matahin kepala orang tuh gampang banget bagi dia, bunuh orang pral. Itu wow. Itu gue kaget sih ketika dia ngebunuh orang tanpa tense, krek tanpa apa ya, tanpa bisa dibilang tanpa ancang-ancang lah. Jadi dia langsung maju krek. Gila banget sih, gila. Makanya gue ngeliat di situ Bane-nya itu dia di filmnya dia sebagai apa, ternyata di situ gue ngeliat ini
Ini beda banget sama di komik. Tapi jujur gue suka dengan perubahan seperti ini. Bandnya jauh lebih ngeri karena kalau kita bandingkan dengan band yang ada di komik walaupun ada di Gotham series season 5 itu beda banget, Pak. Jadi yang di sini tuh lebih realistis dan juga lebih brutal bandnya. Jadi itu adalah tentara bayaran ya yang dipenjarakan di sana dan dia membantu si anak kecil, si wanita anak kecilnya itu adalah anak dari Ra's al Ghul, yaitu adalah Talia al Ghul. Nah, itu menurut gua story itu dibikin sedih dan juga ya kita bisa tahu bagaimana band ini bisa menjadi jahat dan bisa menjadi orang yang bisa menguasai League of Shadow gitu loh. Nah, jadi seperti itu adalah the best banget. Dan The Dark Knight Rises ini storynya sih bisa dibilang lebih sedikit enteng ya karena ini nggak mikir terlalu panjang banget dan ini filmnya fresh dan juga storynya itu nggak terlalu berat kayak The Dark Knight yang 2008 dia. Jadi ini storynya bisa kita ikuti dan juga nggak terlalu mikir banget lah ya, seperti itulah. Dan semakin plot ini berjalan, ini adalah tokoh yang bernama Robin ya. Dan ya gue kecewain sini adalah Robinnya itu tidak dimunculkan karena ketika gue research lagi ternyata dari sutradaranya ini dia tuh nggak mau menampilkan karakter hero-nya Robin karena menurut dia kalau dia menampilkan itu adalah ya menurut dia sih terlalu childhood banget. Ya gue setuju, oke? Gue setuju itu tidak diperlihatkan, tapi ya waduh ini kok Robinnya kok itu ya apa kayak orang kepolisian biasa ya gini-gini lah. Ibarat kata itu adalah Dick Grayson-nya lah, oke? Dick Grayson, tapi di sini namanya adalah literally Robin, nama manusianya ya, bukan nama hero-nya, nama human form-nya adalah Robin. Itu gue langsung kecewa sih. Aduh, kok namanya apa ya? Namanya dibikin plot twist tapi plot twistnya maksa. Ini yang gue langsung nge-hate gitu loh. Astaga, apa sih? Jadi gitu ya. Dan juga ketika si Ben ini akan menguasai Gotham dan juga dia membebaskan semua tahanan-tahanan yang pernah dipenjarakan oleh Harvey Dent, itu bagus banget, Pak. Dipenjarakan semua dan akhirnya di situ terjadi pertarungan antara kriminal ya si penjahat ini dengan polisi satu kota, Pak. Itu semua warga-warga Gotham itu bertaruh semua demi ya ini mengangkat para penjahat ini yang sudah dibebaskan oleh Bane. Nah, dalam skrip awal The Dark Knight Rises itu seharusnya ada Joker di situ, Pak. Jadi ada Joker ya. Joker itu akan dibebaskan oleh Bane ketika semua penjara itu dibebaskan oleh Bane gitu ya. Tapi karena berhubung aktornya sudah meninggal ya, sudah inna ilahi jadi ya terpaksa itu harus dihapus. Dan ya udah, dia fakta-fakta yang gue tahu sekarang ketika para penjahat itu sudah keluar dari penjaranya, si Joker ini dia nggak mau keluar. Nah, itu adalah sebuah skrip yang bisa dibilang nggak maksa dan juga itu bisa dijelaskan melalui nalar. Nah gitu sih. Dan gue suka ketika ada momen tegang ya, ada momen tegang di situ ketika si Benny akan membunuh beberapa orang. Dan juga ada scene ketika si Bruce Wayne itu setelah punggungnya itu sudah dipatahkan oleh Bane. Itu menurut gue pertarungan Batman dan Bane yang paling bisa dibilang sadis, Pak. Karena kita bisa melihat tuh Batman ini lagi kualang lawan Bane, prak dia kalah, topengnya dicopot, pokoknya dipatahin. Aduh, itu berdua tensinya paling parah sih. Sumpah gila. Gua oh my god anjir lah. Gua masih ingat lah feelnya seperti itu. Jadi gua masih ingat. Aduh. Dan jujur deh, yang membuat gua takut sih sama sekarang tuh adalah Bane-nya, Pak. Bane-nya itu menurut gua villain yang menurut gua tuh yang gak terlalu overrated, tapi setelah dia tampil di situ menurut gua paling ngeri sih. Dia ngebunuh orang itu langsung krak. Gue ngebayangin aja kalau dia di belakang gue paling udah mati lu. Makanya B-nya di situ di desainnya itu dia nggak pakai selang-selangnya aneh-aneh, nggak dikasih selang Venom sebagainya. Bukan Venom yang Marvel ya, bukan ya. Venom racunnya dia kan di komik kan dia itu harus hidup dengan topeng karena dia nggak bisa amat bernafas kan ya. Dan juga harus dilengkapi dengan racun supaya untuk memperkuat tubuhnya menjadi superhuman. Tapi di sini lebih military ya di B-nya di sini. Jadi dia tuh kuat karena ya dia memang kuat orangnya. Dia tuh juga adalah tentara militer, Pak. Waduh, bagus banget lah sini. Makanya gue suka build upnya band sini rapi banget. Dan untuk storynya sih ya seperti yang gue bilang tadi nggak terlalu berat ya. Dan juga di end nih gue bisa lihat pengorbanannya Batman seperti apa. Dan di sini diceritakan kan si Batman mati ya, alias si Bruce Wayne mati di sini ya. Dan akhirnya Jim Gordon itu menyebarkan identitas bahwa selama ini yang membela Gotham itu adalah
Bruce Wayne. Jadi kan itu menurut gue adalah plot twist untuk menghargai Bruce Wayne sebagai Batman. Nah, itu menurut gue bagus banget. Dan akhirnya kediaman Wayne, ya rumah si Bruce Wayne, akan dijadikan sebagai panti asuhan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Jadi ini sahamnya Wayne Enterprises itu dipakai oleh Alfred Pennyworth ya, untuk sebagai membantu orang-orang yang tidak punya orang tua seperti Bruce. Jadi gua lihat ada adegan ketika si Alfred itu nangis di depan makamnya Thomas Wayne ya. Kebanyakan dari kalian tuh salah ngerti loh. Kebanyakan dari kalian tuh mengira si Alfred ketika dia ada di pemakamannya Bruce Wayne ya, itu kalian pasti mengira bahwa si Alfred itu berbicara kepada Bruce, yang dia ngomong gini, I'm so sorry. I failed you. You trusted me. And I failed you. nah ini. Jadi dia tuh sebenarnya itu ngomongnya ke Thomas Wayne ya. Jadi karena kan si Bruce itu kan dimakamkan dengan makam kedua orang tuanya kan. Nah, sebenarnya Alfred itu minta maafnya bukan kepada si Bruce, melainkan kepada si Thomas Wayne, karena sebelum Thomas Wayne sama si istrinya ini meninggal, si Thomas Wayne itu pernah ngomong, lu kalau ada bahaya yang mengancam gua atau sama istri gue, lu tolong jaga si Bruce ini sampai dia benar-benar sukses. Nah, itu Alfred merasa dia kecewa karena dia itu merasa gagal untuk menjalankan perintah dari majikannya ini, si Thomas Wayne, walaupun dia sudah mati lama gitu loh, seperti itu ya. Jadi gue bisa melihat Alfred Pennyworth itu meskipun dia kehilangan Bruce, tapi dia merasa dengan pertolongan dia sebagai butler ini untuk menjaga Bruce ini sudah selesai, dan dia akhirnya mewarisi semua kekayaan dari Wayne family. Nah gitu, itu menurut gue bagus banget. Dan ada plot twist yang gue suka ketika si Alfred itu ketika dia di cafe itu kan, seperti yang dia pernah ceritakan kepada Bruce Wayne itu menurut gue plot twist yang menurut gue kena banget dari segi back sound, dari segi kameramen, dan juga dari segi sinematografinya itu bagus banget ya. Ternyata Bruce Wayne tuh selamat dari insiden itu. Mungkin dia pakai kursi lontar atau gimana kayak gitu ya. Jadi si Bruce Wayne sama si Selena Kyle itu, si Catwoman-nya itu, mereka selamat dari insiden itu. Nah, jadi bisa dibilang sebagai Batman dia mati, tapi sebagai Bruce Wayne dia tetap hidup, dan dia akhirnya pindah ke Perancis atau London lah, gue nggak tahu itu dia pindah kemana, tapi yang jelas itu ada lokasinya Menara Eiffel lah. Nah seperti itulah. Itu gue plot twist yang bagus banget. Nah, akhirnya legasi dia sebagai Batman itu diteruskan oleh si Robin ini. Nah bisa dibilang itu soalnya ada kelanjutannya, cuman mungkin Christopher Nolan hanya membuat gantung film itu, karena menurut gue ini adalah ending yang bikin kita penasaran, karena ini adalah ending superhero yang menurut gue gantung banget, tapi memang itu sengaja tidak dilanjutkan karena kan itu kan konsepnya udah trilogi banget kan. Jadi Christopher Nolan udah menyudahi film itu karena ya memang awal kontraknya udah seperti itu, dan memang sengaja dibikin itu supaya para penonton, kita sebagai penonton, kita bisa berekspektasi seperti apapun bakal di-approve. Nah gitu, itu namanya contoh film bagus. Endingnya tidak harus yang good ending, terus ending yang udah bla 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 kayak film superhero biasa. Jadi ini ya membuat The Dark Knight Rises terbaik dari versi gue. Oke, versi gue nih, sekali lagi versi gue ya. Seperti itu. Kalau menurut kalian trilogi Batman menurut kalian paling berat, atau kalian gak kuat ngikutin konspirasi sebagainya, oke, nggak apa-apa, kalian langsung tulis aja di kolom komen di bawah. Oke, seperti itu. Dan karena gue mau tahu dari pendapat dari kalian masing-masing. Oke, untuk skor The Dark Knight Rises ini dari segi skor OS, dari segi sinematografi, cerita dan sebagainya, aktor-aktornya, gue kasih ini nilai sebagai 8,5 dari 10 ya, karena ada beberapa scene yang menurut gue kecewa banget ya, seperti yang tadi itu aja untuk mengenai video kali ini mengenai review trilogi Batman Christopher Nolan. Oke, terima kasih udah menonton video ini guys. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komen di bawah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!